Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi PKN SD kelas 1 semester 2. Kami mengambil tema menaati peraturan melaksanakan kewajiban. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Saya Selvi Habibah Asyari dengan NPM 19143456 selaku moderator, dan teman saya Siti Nurjana dengan NPM 19143456 dan Nurul Fadilah Tubagus dengan NPM 19143469. Langsung saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Fadilah Tubagus. Kepada Nurul Fadilah Tubagus, saya persilahkan. Saya Nurul Fadilah Tubagus akan menjelaskan tentang kewajiban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Dilansir dari buku Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia tahun 2006, karya Darji Darmodihardjo. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu secara tanggung jawab. Prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Secara umum, pengertian kewajiban ialah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum. Adapun pendapat lain mengatakan arti kewajiban ialah sesuatu yang wajib untuk dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan haknya, atau sebaliknya, seseorang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya. Kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kewajiban di rumah itu ada: 1. Menjaga kebersihan rumah. Anak sering beraktivitas di rumah, sehingga menjaga kebersihan adalah hal yang paling penting. Dengan menjaga kebersihan rumah, maka kondisi rumah pun tetap bersih dan sehat. Yang kedua, itu ada patuh pada orang tua. Kewajiban anak di rumah selanjutnya adalah patuh terhadap perintah orang tua. Ada kalanya orang tua memberikan perintah sehingga seorang anak harus menaatinya. Yang ketiga itu ada menghormati dan menghargai anggota keluarga. Seorang anak juga wajib untuk saling menyayangi sesama anggota keluarga. Dengan begitu, suasana rumah juga lebih harmonis. 4. Belajar di rumah. Seorang anak juga wajib belajar agar menjadi orang yang sukses. Bagaimana seorang anak harus balas budi pada orang tua karena sudah membiayai pendidikannya. 5. Mengerjakan tugas sekolah. Mengerjakan tugas sekolah yang diberikan seorang guru merupakan kewajiban yang harus dikerjakan dengan tepat waktu. 6. Wajib membantu orang tua. Seorang anak bisa membantu mencuci piring, mengepel, atau memasak. Dengan membantu orang tua, maka membantu menumbuhkan sifat ringan tangan kepada orang lain. 7. Wajib membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua adalah hal yang seharusnya kita lakukan karena orang tua tentunya sudah banyak memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Maka dari itu, anak pun harus membahagiakan orang tua sebisa mungkin. 8. Menjaga nama baik keluarga bagaimanapun. Seorang anak yang baik akan selalu menjaga nama baik keluarganya dimanapun itu berada dan tidak pernah membuat nama baik keluarganya jelek. 9. Mandiri. Anak wajib melakukannya secara mandiri terhadap hal-hal bersifat pribadi dan tidak tergantung terhadap orang lain. Dengan demikian, anak akan mengetahui arti tanggung jawab atas segala yang dikerjakan. 10. Bangun pagi. Menumbuhkan kebiasaan baik dengan bangun pagi akan memberikan manfaat. Selama pandemi, kamu bisa membantu orang tua atau ibadah terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas belajar di rumah. Yang ke-11, membereskan kamar sendiri. Jika mempunyai kamar sendiri, maka seorang anak wajib membereskan
membereskannya sendiri. Seorang anak wajib membereskan kamarnya sendiri dan menjaga kebersihan kamar tersebut. Dengan begitu, anak tersebut akan memahami pentingnya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. 12. Meminta izin orang tua. Dengan kata lain, anak wajib minta izin jika ingin meninggalkan rumah atau melakukan aktivitas yang memerlukan izin orang tua. Bagaimanapun, orang tua harus dihargai sehingga seorang anak tidak boleh cuek kepadanya. Kewajiban di sekolah. Yang pertama, 1. Menaati peraturan sekolah. 2. Mengikuti pelajaran dengan tertib. 3. Mengikuti ujian. 4. Menjaga kebersihan lingkungan. 5. Menghormati guru. 6. Menjaga keamanan sekolah. 7. Menjaga nama baik sekolah. 8. Memelihara fasilitas sekolah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Siti Nurjana. Saya akan melanjutkan. Yang pertama ada menaati peraturan sekolah, seperti mengikuti upacara bendera, memarkir kendaraan di tempat yang sudah disediakan, memakai seragam yang sesuai dengan peraturan sekolah merupakan hal yang wajib dilakukan seorang anak dalam lingkungan sekolah. Datang tepat waktu sesuai jam masuk yang ditentukan juga tidak boleh diabaikan. Yang kedua ada mengikuti pelajaran dengan tertib. Guru wajib mengajar dengan baik di kelas dan wajib juga mengikuti pelajaran dengan tertib. Murid pun dapat mendengarkan pelajaran dengan baik dan guru dapat mengajar dengan tenang. Yang ketiga ada mengikuti ujian. Ujian yang diadakan oleh sekolah wajib diikuti seluruh murid tanpa terkecuali. Jika terhalang atau sakit, murid dapat meminta ujian ulang di waktu lain. Murid wajib mengikuti ujian dengan tertib dan sesuai aturan yang dilakukan selama ujian. Yang keempat, ada menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan sekolah tidak dapat tercipta dengan sendirinya. Seluruh warga sekolah harus menjaga kebersihan lingkungan. Caranya sangat mudah, membuang sampah di tempatnya, termasuk menjaga kebersihan lingkungan. Setiap murid juga wajib untuk melakukan piket kelas sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelas agar selalu bersih. Kegiatan belajar pun menjadi nyaman karena kelas dalam kondisi bersih. Yang kelima ada menghormati guru. Sebagai murid yang memiliki hak mendapatkan pembelajaran dari guru, para murid diharuskan untuk menghormati guru. Tidak hanya sebagai orang yang lebih tua, guru juga berjasa untuk mengajar para murid. Guru berjasa untuk mengajar para murid agar dapat memahami pelajaran di sekolah. Yang keenam, ada menjaga keamanan sekolah. Setiap murid wajib menjaga keamanan di sekolah dengan cara tidak melakukan bully terhadap sesama murid. Membiarkan sesama murid untuk berteman satu sama lain dan tidak menebar teror di antara para murid. Yang ketujuh, menjaga nama baik sekolah. Sebagai seorang murid di suatu sekolah, sudah menjadi kewajiban seorang murid untuk berperilaku baik di luar sekolah, apalagi jika murid tersebut sedang memakai seragam sekolahnya. Karena perilaku seorang murid di luar sekolah akan dikaitkan dengan nama sekolah. Yang kedelapan ada memelihara fasilitas sekolah. Menggunakan fasilitas sekolah sesuai dengan fungsinya adalah salah satu contoh memelihara fasilitas sekolah. Tidak hanya itu, fasilitas sekolah pun tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan yang tidak diizinkan oleh sekolah. Dengan terpeliharanya fasilitas sekolah, maka murid pun mendapatkan hak menggunakan fasilitas sekolah dengan baik karena fasilitas sekolah tetap dapat digunakan sesuai fungsinya. Selanjutnya ada kewajiban di masyarakat. Yang pertama ada kewajiban menjaga keamanan serta ketertiban umum. Setiap
masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan serta ketertiban umum dengan tidak melakukan perbuatan menyimpang. Yang kedua di sini ada wajib menaati berbagai peraturan yang berlaku. Peraturan itu ada untuk ditaati. Jika seluruh masyarakat menaati peraturan yang ada, maka lingkungan sekitar akan semakin aman dan tertib. Yang ketiga ada wajib menghormati orang di lingkungan sekitar. Saling menghormati dan tahu tata krama akan membuat lingkungan sekitar semakin nyaman untuk ditinggali. Yang keempat, ada wajib menjaga toleransi antar umat beragama. Dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda latar belakang, suku, agama, dan budayanya, tentu harus saling menjaga toleransi dan menghormati agar kerukunan dan kesatuan tetap terjaga. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selvi Habibah Asyari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewajiban sesuai aturan. Aturan merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seseorang atau masyarakat. Aturan membuat sesuatu yang boleh dilakukan serta tidak boleh dilakukan. Nah, di sini ada aturan rumah, aturan sekolah, dan aturan di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang aturan rumah. Aturan rumah merupakan aturan tertentu yang dibuat dan berlaku untuk semua anggota rumah. Aturan yang ada di rumah harus ditaati oleh semua keluarga. Contoh aturan rumah yaitu, yang pertama, aturan untuk selalu menghormati kedua orang tua. Yang kedua, aturan untuk selalu menjaga kedamaian dalam suasana rumah. Yang ketiga, aturan untuk selalu membantu anggota keluarga yang kesusahan. Yang keempat, aturan untuk selalu bangun tepat waktu. Nah, yang tadi adalah contoh dari aturan rumah. Ada banyak lagi contoh-contoh dari aturan rumah yang telah dibuat oleh kepala keluarga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aturan yang ada di sekolah. Aturan yang ada di sekolah dibuat oleh pihak sekolah dan para siswa harus menaati aturan yang telah dibuat tersebut. Berikut ini adalah contoh aturan yang ada di sekolah yang harus ditaati oleh siswa. Yang pertama, siswa tidak boleh terlambat. Yang kedua, siswa wajib memakai seragam dengan rapi dan atribut yang lengkap. Yang ketiga, siswa laki-laki tidak boleh memanjangkan rambutnya. Yang keempat, siswa perempuan tidak boleh memakai perhiasan yang mencolok. Yang kelima, semua siswa harus menghormati guru. Yang keenam, siswa wajib membuat surat izin ketika tidak masuk sekolah. Yang ketujuh, siswa harus wajib menjaga ketertiban dan ketenangan kelas. Itu tadi adalah penjelasan saya tentang aturan yang ada di sekolah yang harus ditaati oleh siswa. Selanjutnya adalah aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Aturan yang ada di lingkungan masyarakat biasanya telah ditetapkan dan disetujui oleh seluruh masyarakat. Nah, selanjutnya adalah contoh dari aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah tamu dilarang bertamu melebihi jam 10 malam. Yang kedua, jam belajar masyarakat pukul 6 sore hingga jam 9 malam. Yang ketiga, tamu yang menginap lebih dari 24 jam wajib lapor kepada ketua RT. Yang keempat, warga masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, warga masyarakat wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Yang keenam, semua warga masyarakat wajib mematuhi peraturan yang ada. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah manfaat mematuhi aturan. Manfaat mematuhi aturan yang pertama itu adalah hidup menjadi disiplin. Yang kedua, hidup menjadi lebih tenang apabila mematuhi aturan. Yang ketiga, terwujudnya kehidupan yang aman, damai, serta sejahtera. Yang keempat, mempunyai sikap tanggung jawab. Nah, itu tadi adalah penjelasan-penjelasan dari materi yang telah kami
buat. Terima kasih sudah melihat dan menyimak materi yang telah kami jelaskan dengan baik. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.